Orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolati, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja, untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Ente sini nggak pernah sholat selama hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa ekstrimnya pemahaman kelompok Salafi Wahabi sehingga tidak salah kemudian dikatakan bahwasanya gerakan sekte atau aliran paham Salafi Wahabi ini adalah sumber dari gerakan radikalisme, gerakan terorisme, ya, gerakan fundamentalisme, sehingga sangat berbahaya karena mereka tidak segan-segan untuk mengkafirkan umat Islam di luar kelompok mereka. Bahkan salah satu dai-nya tadi mengatakan bahwasanya umat Islam yang tidak sholat ini tidak boleh disolatkan. Ya, berarti dianggapnya oleh dai Wahabi ini hukumnya adalah kafir, berarti karena tidak perlu disolatkan, suruh dibuang, tidak solatkan, tidak dikafani, tidak dikuburkan, dibuang. Nah, ini betapa ngerinya, betapa ekstrimnya, betapa bahayanya paham Salafi Wahabi. Mereka adalah paham yang membahayakan bagi umat Islam lainnya, karena seolah-olah yang benar-benar Islam murni adalah hanya kelompok mereka sendiri. Nah, ini betapa ekstrimnya pemahaman mereka, sehingga kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh, terprovokasi masuk ke dalam paham mereka yang sangat berbahaya. Benarkah bahwasanya orang Islam yang tidak sholat sedangkan dia puasa ini kemudian dia tidak perlu disolatkan? Benarkah gugur kewajiban umat Islam untuk menyolatkan orang yang meninggalkan sholat? Nah, ini akan kita kaji agar tidak kita tersesat dengan doktrin paham Salafi Wahabi yang begitu sangat radikal sekali. Ya. Memang benar bahwasanya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini menjadi kafir. Ya. Nah, ada hadis Nabi, petunjuk dari Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat ini menjadi kafir. Tapi kita tidak boleh kemudian secara serampangan setiap orang yang meninggalkan sholat itu mesti kafir. Jadi tidak semuanya orang yang meninggalkan sholat ini lantas dia menjadi kafir. Lihat dulu apakah dia memang mengingkari kewajiban tentang perintah sholat, inilah yang menjadikan kafir, atau jangan-jangan dia tidak sholat atau meninggalkan sholat ini karena malas dan tetap meyakini bahwasanya sholat adalah bagian dari rukun Islam. Hanya karena malas, karena dengan kesibukan dunia, tapi dia tetap sadar, tahu bahwasanya sholat adalah tiang agama, sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ini. Jadi, perlu kita pahami bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, memang ada orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat, karena dia mengingkari tentang kewajiban sholat. Nah, inilah yang menjadikan kafir. Sedangkan orang yang dia itu malas tapi tetap meyakini bahwa sholat adalah rukun Islam, maka dia tidak menjadi kafir. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat menjadi kafir, ini maksudnya adalah dia meninggalkan sholat bukan hanya sekedar tidak mau sholat, tapi juga tidak meyakini tentang kewajiban sholat. Dia mengingkari tentang rukun Islam atau perintah melaksanakan
sholat, bukan hanya malas, tapi memang dia punya i'tiqad bahwasanya sholat tidak wajib, ya, sholat fardu tidak wajib. Umat Islam tidak boleh atau tidak perlu sholat 5 waktu sholat fardu. Nah, inilah yang menyebabkan kekafiran. Nah, ini ada hadisnya tentang hadis Nabi yang meninggalkan sholat ini menjadi kafir. Ya, perlu kita jelaskan agar kita tidak salah paham sehingga lepas dari konteks hadis tersebut, sehingga secara serampangan membabi buta, sehingga terkontaminasi dengan doktrin radikal Salafi Wahabi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, perjanjian yang mengikat atau perjanjian yang kokoh, yang teguh di antara kami dan mereka adalah as-shalah, yaitu sholat. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafaro, maka dia menjadi kafir. Memang benar, saya tidak mengingkari hadis ini bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini menjadi kafir. Tapi kita harus mengetahui konteksnya tentang hadis ini, ya. Hadis riwayat dari Imam Tirmizi, ya, atau Imam Tirmizi. Ini kita harus tahu konteksnya. Yang menjadikan dia kafir itu meninggalkan sholat seperti apa. Ternyata yang dimaksudkan hadis ini adalah ketika dia meninggalkan sholat, menganggap sholat ini bukan kewajiban, sholat tidak perlu, sholat tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Ya, jadi umat Islam boleh bebas untuk tidak sholat. Nah, ini i'tiqad yang semacam ini, keyakinan yang semacam inilah yang menjadikan kafir, sehingga dia tidak perlu untuk disolatkan. Ya, tapi kan masih banyak umat Islam yang dia hanya karena malas tidak sholatnya itu, bahkan bolong-bolong. Ya, bahkan dia sholat hanya ketika di Idul Fitri atau Idul Adha, sholat fardunya malas. Nah, ini tidak menyebabkan dia menjadi kafir, tapi maknanya adalah dia menjadi fasik. Fasik ini adalah orang yang enggan untuk melakukan kewajiban syariat Islam, tapi dia menyadarinya, mengakuinya bahwasanya dirinya adalah bersalah, dirinya khilaf, tapi karena hatinya yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia malas untuk melaksanakan kewajiban. Nah, ini penjelasannya keputusan dari Kombes PBNU, ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ke-1. Ini ada keputusannya dari Kombes PBNU yang ke-1 di Jakarta tanggal 21 sampai 25 Syawal 1379 Hijriah atau 18 sampai 22 April 1960 Masehi. Ya, jadi dari Kombes, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, yang menjadi kafir itu adalah orang yang dia meninggalkan dan mengingkari tentang wajibnya atau perintah di dalam rukun Islam tentang perintah kewajiban sholat. Itulah yang menyebabkan kafir. Sedangkan bagaimana pendapat para ulama, dia meninggalkan sholat tapi karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia tidak menjadi kafir. Dia hukumnya adalah fasik. Nah, ini pendapat dari ulama dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Ini keterangannya dalam Kombes tadi, Kombes PBNU yang ke-1 di Jakarta. Jadi mengutip pendapatnya dari Sayyid Sabiq, yaitu pengarang dari kitab Fiqhus Sunnah. Apa kata beliau? Al-hadithul mutaqaddimatu, ya, hadis yang muqaddimah, yang telah lampau atau telah lalu atau telah lewat, zahiruha, secara zahirnya, secara yang nampak, secara zahir, secara nyata, yaqtadi kufra tarikis shalah, ya, dihukumi dia atau ditetapkan sebagai orang yang kafir karena meninggalkan sholat. Wa ibahata dammihi, dan boleh untuk didamihi, ditumpahkan darahnya, artinya boleh dibunuh ketika dia itu kafir dan mengingkari
tentang kewajibannya sholat 5 waktu. Nah, inilah yang dihukumi atau bolehnya untuk dibunuh mati ya, dibunuh ya sampai mati. Walakinna, akan tetapi, katsiran, sebagian besar minal ulama, dari ulama salaf ya, wal khalaf, dan ulama yang sekarang ini, ulama dahulu maupun sekarang, minhum, di antara mereka Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i, ala annahu la yakfur. Nah, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak menjadi kafir, orang yang meninggalkan sholat. Karena betapa bahayanya kalau kita mengkonsekuensikan orang lain itu dengan julukan kafir. Ya, nah ini, atau murtad, keluar dari Islam. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Malik ini ya tidak menjadikan kafir ketika orang enggan tidak melaksanakan sholat. Berarti maknanya adalah dia itu tidak sholat karena malas, ya, sombong, angkuh. Tapi dia menyadari bahwasanya sholat adalah bagian dari kewajiban. Nah, ini tidak menyebabkan kafir. Bal yafsuqu, akan tapi dia adalah orang yang fasik. Wa yustatabu, ya, dan diberikan perintah agar dia bertaubat, ya, diberikan nasihat atau disuruh agar dia bertaubat, ya. Wa yustatabu fa illam yatub, maka jika tidak bertaubat dari malasnya tadi, enggan tidak mau sholat, qutila ahadan inda Malik wa Syafi'i wa ghairihima. Nah, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat ini tidak kafir, ya. Tapi dia adalah orang yang fasik, ya. Kalau sudah diberikan nasihat ternyata masih tidak mau melaksanakan sholat, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia dihukum atau dia dibunuh, ya, dia dibunuh. Ya. Nah, sedangkan waqala Abu Hanifah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ya, la yuqtalu, ya, tidak boleh dibunuh atau tidak dibunuh, ya, bal yu'azzaru, akan tapi diberikan takzir atau hukuman, wa yuhbasu, ya, dan dipenjara hatta yusalliya, sampai dia mau melaksanakan sholat. Wa hamalu ahaditsat takfir, ya. Para ulama mengarahkan hadis tentang pengkafiran, ya, ulama yang membahas tentang hadis kafir tadi, alal jahid, ya, orang yang ingkar atau orang yang mengingkari kewajiban sholat, itulah yang menyebabkan kafir. Wal mustahilli, dan menghalalkan atau menganggap boleh litarki, untuk meninggalkan sholat. Nah, ini dalam kitab Said Sabiq Fiqhus Sunnah yang dikutip oleh keputusan Kombes PBNU, ya, pertama di Jakarta. Jadi intinya, orang Islam yang tidak sholat itu ada dua. Pertama karena ingkar, karena kafir.
mengingkari kewajiban sholat, maka dia memang tidak perlu untuk disolati. Nah, sedangkan kalau dia hanya karena rasa malas, tetap wajib kita untuk sholatkan. Kasih nasihat yang baik, mudah-mudahan segera bertobat sebelum mati. Jadi ketika dia nanti mati, tetap untuk disolatkan. Ya. Nah, kembali ke hukum asal, yaitu fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan itu, maka tidak ada kewajiban bagi umat Islam yang lain. Ya, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan secara wajar. Nah, ini pendapat ulama Nahdlatul Ulama atau ulama NU tentang bagaimana keadaan orang yang fasik atau orang Islam yang meninggalkan sholat. Maka dia tidak menyebabkan menjadi kafir. Hanya saja dia adalah orang yang fasik, tahu kewajiban tapi enggan untuk melaksanakan kewajiban. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, karena memang mayoritas umat Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia, kalau sudah sekian lama mereka hidup di air. Lantas bagaimana nanti bisa lebih lanjut tentang orang yang meninggalkan sholat, agar kita waspada, hati-hati tentang doktrin Salafi Wahabi mengatakan kalau orang tidak sholat ini langsung divonis neraka. Ya, ini betapa bahayanya doktrin Salafi Wahabi, karena tidak menyebabkan kekafiran bagi orang yang tidak sholat, tapi dia karena malas atau enggan. Yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, maka hukumnya kafir, tidak boleh disolatkan. Tapi kalau ternyata dia tidak sholat hanya karena malas, tahu bahwa sholat ini adalah kewajiban, maka dia tidak menjadi kafir, tetap wajib untuk sholat. Yang sudah terlewat, yang bolong-bolong misalnya, maka wajib untuk qadha, mengganti ya yang telah meninggalkan sholat ketika dia sudah sadar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.